Halo, jumpa kembali di 7 Tanya. Masih bersama saya Ajay Jay. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang menjadi badut. Badut lucu dong. Ketika kita melihat pertunjukan badut, kita terhibur, kita tertawa. Tetapi ketika kita menjadi badut untuk seseorang, apalagi seseorang itu pasangan kita, tentu tidak selucu itu lagi dan tidak lucu, dan malah menjadi sesuatu hal yang sebenarnya cukup menyakitkan ketika kita hanya dianggap badut dalam sebuah hubungan. Nah, bagaimana jadi ciri-ciri atau tanda-tanda ketika kita hanya dianggap badut dalam sebuah hubungan yang sedang kita jalani? Mari kita coba lihat satu persatu ciri-cirinya dari kartu-kartu yang saya ambil secara acak, tentu saja. Oke. Kartu yang pertama. Dalam hubungan yang kita jalani kok rasanya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ya, dan dari kebanyakan masalah-masalah yang terjadi itu, ngerasa nggak sih bahwa cuma kita yang mikirin solusinya, kita yang mikirin jalan keluarnya, kita yang mikirin harus apa lagi setelah ini, sementara dia hanya ya tenang-tenang aja, datar-datar aja. Bahkan banyak hal yang harusnya dia lebih ekspresif, dia mah datar gitu kan. Nah, ada orang-orang yang memang datar, ada orang-orang yang datar karena didatar-datarkan. Apa sih? Orang yang didatar-datarkan itu jadi ya sebenarnya sudah nggak respect dengan kita, sebenarnya udah nggak mau sama kita, cuma karena entah dia menunggu punya yang lain atau memang ya senang aja membuat kita terlihat bodoh, membuat kita terlihat pusing sendiri, membuat kita terlihat banyak mikir, terlihat berjuang untuk dia gitu. Jadi effort yang kita berikan itu sangat luar biasa tinggi, luar biasa besar, sementara respon dari dia hanya biasa-biasa aja. Kita mah sudah melakukan jungkir balik, kita mah sudah melakukan banyak hal, kita mah sudah mengorbankan banyak kan. Hey, modalnya banyak tapi responnya nggak ada, rugi dong. Oke, dan selanjutnya tentang keberadaan kita sendiri. Biasanya ketika kita dianggap badut, adanya kita itu hanya untuk momen-momen tertentu saja. Misalkan dia lagi sedih, dia lagi kecewa, dia lagi mau curhat, itu posisi kita ada. Tapi kalau kitanya yang mau dia ada, kita hadir, tiba-tiba hadir dalam acara-acara dia dengan teman-temannya dan lain sebagainya, kita tidak pernah dianggap, kita tidak pernah diharapkan kehadirannya. Mending nggak ada aja, mending nggak usah ada lo, nggak ada lo, gue biasa-biasa aja gitu kan. Jadi kehadiran kamu nggak dianggap, mending nggak hadir gitu. Jadi itu salah satu tanda atau salah satu ciri kamu cuma badut dalam hubungan kamu. Nah, berikutnya terkadang seseorang yang dianggap badut itu punya kepribadian yang memang supel, terus juga kelihatannya riang, gembira, terus jadi daya tarik di setiap tongkrongan. Nah, si dianya sendiri merasa, si badutnya ini merasa dia itu punya banyak teman, punya banyak hubungan-hubungan yang tanpa status, tapi tanpa dia sadari dia tidak sedemikian pentingnya. Jadi ketika dia hilang pun nggak ada yang nyariin gitu. Makanya ya rame aja, orang rame aja gitu. Dia mah hanya dianggap rame aja. Ketika hilang juga nggak dicariin, ketika hilang juga nggak ada yang kangenin gitu. Itu dia mah dibutuhkan hanya saat
untuk dimanfaatkan saja. Begitu. Oke. Yang berikutnya adalah biasanya orang-orang yang dianggap badut ini ya batu gitu. Batunya seperti apa? Udah diingetin sama teman-teman yang lain misalnya, lu mah cuma dianggap badut aja. Kok masih terus sama dia misalnya. Dia itu batu, dia itu kekeh. Dia mah nggak merasa jadi badut, jadi biasa aja gitu. Dia terus ngeyel walaupun diomongin terus, ya terus berbuat seperti itu karena dia merasa ataupun logikanya itu tertutupi oleh harapan-harapan palsu yang diberikan oleh ceweknya. Mungkin ceweknya pemain. nanti kita bahas juga bagaimana ketika cewek kita ternyata pemain. Nanti di episode berikutnya. Dan terakhir, dia itu nggak pernah sadar bahwa hubungannya tidak baik atau hubungannya tidak baik-baik saja. Dia merasa hubungannya baik-baik saja dan juga nggak pernah sadar diri. Jadi nggak pernah mau mengupgrade diri, nggak pernah mau memperbaiki diri. Makanya ketika sudah jadi badut ya sudah. Dan sadarnya kapan? Sadarnya ketika dia benar-benar tersakiti, ketika dia benar-benar melihat sendiri ataupun membuktikan sendiri bahwa dia gak dianggap penting sama sekali. Oke teman-teman, itu dia untuk kesempatan kali ini. Semoga yang masih jadi badut, jadilah badut yang memang dengan tujuan menghibur, bukan badut dalam sebuah hubungan, apalagi hubungan percintaan, pertemanan atau sesuatu semacam itu. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Jai Jenny.